Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putra dengan nomor NIM 242121040 dari kelas 2B. Di sini saya mendapatkan tugas dari beliau Bapak Ahmadi selaku pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Langsung saja kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayakuluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan banyak orang dan memberi petunjuk kepada banyak orang, tetapi tidak ada yang disesatkannya kecuali orang-orang fasik. Renungan dari surah ini, yaitu ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah bebas menggunakan segala bentuk perumpamaan termasuk makhluk kecil seperti nyamuk untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Orang yang beriman akan melihat perumpamaan ini sebagai bentuk hikmah, sedangkan orang yang hatinya tertutup akan menganggapnya remeh dan mempertanyakannya. Ada beberapa pelajaran penting dari ayat ini, yaitu yang pertama, kebesaran Allah dalam hal-hal kecil. Allah tidak membutuhkan perumpamaan yang megah untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahkan makhluk sekecil nyamuk bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang mau berpikir. Berikutnya adalah reaksi berbeda terhadap kebenaran. Reaksi berbeda terhadap kebenaran dibagi menjadi dua, yaitu orang beriman melihat kebenaran dalam segala hal yang Allah tetapkan. Yang kedua, orang kafir justru meragukan dan mempertanyakan maksud dari perumpamaan tersebut, sehingga mereka semakin jauh dari petunjuk. Yang terakhir, hidayah dan kesesatan. Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang terbuka hatinya, tetapi mereka yang menolak kebenaran justru semakin tersesat. Ini menunjukkan bahwa kesesatan bukan tentang dari Allah secara zalim, tetapi karena manusia sendiri yang memilih jalan salah. Yang selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil maut qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah
kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, apakah engkau belum beriman? Ibrahim menjawab, aku beriman, tetapi agar hatiku semakin mantap. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah mereka kepadamu. Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor dari mereka di atas tiap-tiap bukit. Lalu panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Renungan dari surah ini, yang pertama, keinginan Nabi Ibrahim untuk memahami keajaiban Allah. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana dia menghidupkan orang mati. Permintaan ini bukan karena Nabi Ibrahim ragu terhadap kekuasaan Allah, tetapi karena ia ingin lebih memahami dan memperkuat keyakinannya. Ini menunjukkan bahwa bertanya dan mencari pemahaman lebih dalam tentang keimanan adalah hal yang wajar dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, iman yang mencari kepastian. Nabi Ibrahim sudah beriman, tetapi ia ingin keyakinannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam kehidupan kita, seringkali kita percaya kepada sesuatu, tetapi ada kalanya kita ingin bukti atau pengalaman langsung agar semakin yakin. Ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga harus diperkuat dengan pemahaman dan pengalaman spiritual. Karya ilmiahnya, Surah Al-Baqarah ayat 260 membahas tentang pencarian kepastian dalam iman yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keyakinan perkembangan melalui ilmu dan pengalaman. Iman dan rasa ingin tahu dalam Islam. Dalam Islam, iman bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat berkembang. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki keimanan kuat, tetapi ia tetap mencari pemahaman yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada larangan untuk bertanya atau mencari ilmu guna memperkuat keyakinan. Yang terakhir yaitu surah Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa uharum mutasabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabbaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Dia di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat atau jelas dan tegas maknanya. Itulah pokok-pokok isi kitab, dan yang lain mutasyabihat atau samar maknanya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Renungan dari surah ini, yaitu yang pertama, Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat dan mutasyabihat. Allah membagi ayat-ayat dalam Al-Quran menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ayat muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Contohnya adalah perintah sholat, puasa, zakat, larangan zina, dan hukum-hukum yang sudah tegas. Ayat mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang maknanya tidak langsung bisa dipahami atau memiliki kemungkinan makna yang lebih luas, seperti ayat tentang sifat-sifat Allah. Misalnya Allah memiliki tangan atau wajah, atau ayat tentang perkara gaib seperti hari kiamat. Yang terakhir yaitu sikap yang benar terhadap ayat mutasyabihat. Orang yang memiliki hati yang lurus akan menerima ayat-ayat mutasyabihat dengan keyakinan bahwa semuanya adalah kebenaran dari Allah. Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya, namun orang yang hatinya menyimpang akan mencoba menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan niat buruk, seperti menimbulkan fitnah atau membelokkan makna ayat sesuai keinginan mereka. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam membaca ayat tersebut. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.